Dengan pertempuran hebat yang mencapai tahap ini, semua jenis pemandangan aneh muncul. Si Yi mengeluarkan dengusan dingin. Saat dia bertarung melawan lawannya, dia mengayunkan satu kaki ke cakar sosok ini, menghasilkan cahaya yang menyilaukan. Sosok kosong itu tersebar dan menghilang. Mereka memiliki substansi. Setelah melihat ini, semua orang merasa rambut mereka berdiri tegak. Ini, ketika mereka mengkonfirmasi kecurigaan mereka, mereka menyadari bahwa ini benar-benar dapat mengganggu pertempuran besar. Ini adalah roh-roh heroik kuno. Pada saat yang sama, Si Hao juga mengalami serangan. Detik berikutnya, telapak tangan Si Yi menjadi ungu, di mana simbol kuno muncul. Ini adalah pukulan fatal, sihir terlarang dari teknik kilin. Gerakan Si Hao sangat mengesankan. Dia dengan cepat bergegas tanpa tanda-tanda mundur. Si Yi menukik turun dari ketinggian di langit. Di sekelilingnya ada 10 kilin. Dia melepaskan serangan menentukan yang paling parah, dan aura di sekitar seluruh tubuhnya menjadi sangat menakutkan. Sepasang telapak tangan tampaknya mendorong rolet hidup dan mati saat mereka menabrak Si Hao. Ini adalah pertama kalinya ekspresi Si Hao berubah. Tubuhnya yang merah menyala dengan cepat bergeser, menghindari serangan lawannya yang paling kuat. Pukulan pembunuhan kilin pemuda yang lebih tua melewati dan mendarat di medan perang emas yang samar. Dengan suara hong, tempat ini dihancurkan. Hampir seperti kawah besar akan terbentuk. Mata Si Hao mengeluarkan kilatan dingin. Energi esensinya melonjak, dan dengan lompatan yang terampil, dia melayang tinggi ke udara. Dia kemudian dengan ganas menginjak tubuh Si Yi. Serangan ini sangat efisien dan kejam. Memaksakan dan langsung. Kali ini, dia langsung mengambil 8 langkah menuju Si Hao. Itu lebih menakutkan daripada terakhir kali, menyebabkan darahnya melonjak dan mengalir keluar dari mulutnya. Selain itu, roda surgawi muncul di tangan Si Yi. Ini adalah roda dewa yang bisa menekan dan membunuh dewa dan iblis. Itu telah muncul kembali dan langsung dihancurkan. Si Hao dengan cepat mundur, menghindari pukulan mematikan ini. Namun, kaki Si Yi sangat cepat. Lengan bajunya yang abadi berkibar-kibar, dan lengannya tampak seperti menopang langit. Roda surgawi dengan cepat hancur dengan kekuatan yang tak tertandingi. Dia tiba-tiba melemparkannya keluar. Roda kiling terbang dan hampir menabrak Si Hao. Itu terbang untuk jarak yang sangat jauh. 10 atau lebih pagar hancur, meninggalkan medan perang langit dalam keadaan yang mengerikan. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa konfrontasi akhirnya sedikit mereda, konfrontasi intens lainnya meletus. Mata Si Hao menyipit. Dia baru saja menghindari roda kilin dan mendapatkan nafas, namun kedua tangan lawannya terulur, seolah-olah mereka mencoba untuk mengiris lawannya di pinggang. Si Hao tiba-tiba mengangkat tangannya. Dia juga meretasnya keluar untuk memotong kepala Si Yi. Namun, Si Yi tiba-tiba menendang. Itu terlalu cepat. Kaki kanannya ditendang secara terbalik seperti ekor kalajengking, ganas dan akurat. Serangan itu kuat dan parah. Si Hao dengan cepat bergerak mundur, dan 10 kilin hampir melewati tubuhnya. Mereka tidak melakukan kontak dengan tubuhnya, tetapi tendangan terbalik seperti ekor kalajengking menghantam bahunya. Tendangan ini berisi semua esensi spiritual Si Yi dan jumlah kekuatan surgawi yang tak tertandingi. Serangan ini sangat ganas dan akurat, seperti karakter alaminya. Bahkan sepotong emas surgawi akan berubah bentuk dari tendangan ini atau bahkan patah tulang, karena serangan ini terlalu kuat. Si Hao terlempar ke belakang, dan seutas darah keluar dari mulutnya. Dia menghela nafas dalam. Kali ini, dia agak ceroboh. Lawannya benar-benar yang terkuat yang pernah dia hadapi. Serangannya terlalu kuat, dan metodenya terlalu ganas. Dia sangat berpengalaman dan jauh lebih disiplin daripada yang lain. Bahunya terasa sangat sakit. Tempat yang terkena menjadi merah dan bengkak, dan tulangnya mengeluarkan suara keras. Simbol berkedip-kedip dengan keras. Tidak bagus, bahu yang lebih mudah patah karena tendangan itu. Semua orang berteriak ketakutan dan melebarkan mata mereka. Apakah pertempuran ini selesai? Bahkan para ahli tertinggi yang duduk di dalam kereta perang mereka berdiri.
Mata mereka berkedip-kedip dengan cahaya saat mereka menatap ke Sky Battlefield. Mereka semua terguncang. Bagaimanapun, Si Yi tangguh. Nenek Si Hua tersenyum saat dia berdiri di samping peri Yue Chan. Dia penuh dengan pujian. Layak menjadi tuan yang tiada taranya, nomor satu di bawah langit. Di sebelah laba-laba besar, ada beberapa individu yang mendesah memuji. Mereka semua mengangguk setuju. Ayah, dia akan kalah. Apakah ada cara untuk menyelamatkannya? Di dalam api yang mengamuk, Huolinger mengungkapkan ekspresi khawatir saat dia memohon kepada Kaisar Api. Pada saat ini, semua makhluk ini memperhatikan medan perang. Banyak dari mereka merasa bahwa pertempuran ini kemungkinan besar sudah berakhir. Suara tulang retak terlalu keras. Dengan lengan yang patah, pertempuran apa yang tersisa? Adik kecil, kamu harus berhati-hati. Si Yi berbicara dengan jenis ejekan yang tidak berperasaan. Saat dia berbicara, seberkas petir ungu terbang keluar. Dia sudah memiliki keuntungan, jadi selama dia melakukan langkah pertama dan meraih semua peluang, maka pihak lain pasti akan terbunuh. Suara Hong terdengar. Kekuatan Si Yi berkembang lebih besar saat dia melonjak dengan kekuatan surgawi. Telapak tangan dan jari-jarinya membentuk cakram saat mereka menabrak lawannya. Mata Si Hao berkobar dengan garis-garis cahaya. Dia tidak mundur, dan malah mendorong ke depan. Seluruh tubuhnya berkobar dengan api Vermilion Bird, seolah-olah mereka bisa menghancurkan 9 langit. Apakah dia marah? Apakah dia akan melepaskan lengan itu dan mencoba mengakhirinya dengan luka berat di kedua sisinya? Banyak orang menjadi tercengang. Lengan yang terluka diangkat untuk menghadapi serangan ini. Tangannya yang lain diarahkan ke kepala Si Yi. Ada yang tidak beres. Pada saat berikutnya, semua orang melebarkan mata mereka. Si Yi juga ngeri. Dia merasakan bahaya, seolah-olah ada sesuatu yang sangat salah. Suara retak yang memekakkan telinga terdengar. Lengan Si Hao yang tampaknya lembek tiba-tiba tersentak lurus, langsung kembali ke bentuk kuatnya saat menghantam leher musuh. Baru saja, bukan karena lengannya patah, melainkan karena sendinya terkilir. Sungguh tubuh yang kuat, untuk benar-benar tidak terluka. Kaisar Api yang duduk di kereta mendesah kagum. Hanya ketika dia menunjukkan ini, semua orang tiba-tiba mengerti. Mereka kemudian semua menjadi sangat terkejut. Seberapa menakutkan tubuhnya. Dia tidak terpengaruh bahkan setelah terkena pukulan mematikan yang begitu hebat. Pada saat berikutnya, Si Hao meledak menjadi bentuk burung vermilion. Dia menyerang dengan keras dan menduduki tangan atas. Dia melepaskan amarahnya yang menggelegar. Tinju Si Yi menghantam dahi Si Hao, tetapi pada akhirnya, itu diblokir oleh lengan berpotongan lawannya. Mengikuti putaran tubuh Si Hao, kakinya terus-menerus diinjak-injak keluar. Serangan itu seperti rentetan gambar. Telapak kakinya merah seperti darah dan tajam seperti ujung pisau. Gerakan Si Hao secepat kilat. Dia bergeser di atas Si Yi dan terus-menerus menginjak-injak ke bawah. Pada akhirnya, Si Yi terbang keluar. Dadanya diinjak-injak, menyebabkan dia batuk darah dalam jumlah besar. Dadanya ambruk, dan jelas ada tulang yang patah. Lagi. Tubuh Si Hao direbus dengan energi esensi. Lampu warna-warni merah melonjak seperti api saat dia menukik lagi. Surga, yang lebih muda terlalu kuat. Baru saja, dia dengan lalai menerima pukulan, tetapi sekarang, dia bertindak kejam, menyebabkan Si Yi menderita cedera. Sisi-sisinya telah sepenuhnya berbalik. Kakak laki-laki dalam bahaya. Sama seperti semua orang berteriak, pertempuran berubah lagi. Si Hao menggunakan serangan 4 kali lipat Archaic Vermilion Bird hingga batasnya. Bahkan jika Vermilion Bird asli muncul, itu tidak akan terlihat sekejam ini. Dia terus-menerus melepaskan serangan, menyebabkan api meluap ke langit. Telapak tangannya seperti batu giok merah karena mereka tanpa henti memukuli Si Yi. Dengan suara peng, dia sekali lagi bergegas menuju Si Yi, membuat kepalanya mengeluarkan suara yang tajam. Bahu Si Yi terluka, dan dia dikirim terbang sekali lagi. Darah terbatuk keluar dari mulutnya. Wajah laba-laba emas besar menjadi kaku, dan ekspresi makhluk danau roh iblis semuanya menjadi suram. Semua orang menggelapkan wajah mereka.
Mereka berdebat dengan penuh semangat barusan, berpikir bahwa nasib pertempuran telah diputuskan, namun hasilnya sekarang berubah 180 derajat. Keturunan batu yang lebih muda ini sangat kuat. Ekspresi nenek Xihua berubah saat dia bergumam. Si Hao bergerak di udara dengan cepat, seolah-olah dia adalah Vermilion Bird yang menghancurkan bintang-bintang di alam semesta. Istirahat. Si Yi mengeluarkan erangan rendah. Mata kanannya memancarkan seberkas cahaya gelap, membuat seluruh Sky Battlefield bergetar. Seluruh dunia meledak, dan surga itu sendiri sepertinya akan runtuh. Sangat menakutkan. Semua orang sangat terguncang. Mata mereka melebar saat mereka menyaksikan dengan tidak percaya. Pertempuran besar telah mencapainya. Individu dengan dua murid itu akhirnya menggunakan kemampuan suci terlarangnya. Ini adalah kemampuan alami yang diberikan kepadanya oleh surga, yang dikenal tak terkalahkan selama tahun-tahun kuno. Bisakah Si Hao menanggung ini? Semua orang menahan napas. Si Hao menggeser tubuhnya. Awalnya, dia akan mengejar dan melanjutkan serangannya untuk sangat melukai adik laki-lakinya ini. Namun, kejadian tak terduga ini memaksanya untuk menghindar. Si Hao tidak bergerak dan tidak menggunakan kesempatan ini untuk menyerang lebih dulu. Sebagai gantinya, dia melihat Si Yi dengan tenang untuk merasakan kekuatan murid ganda. Pada kenyataannya, dia tahu bahwa berdasarkan sifat Si Yi, dia kemungkinan besar menunggunya untuk melawan. Baiklah, adik kecil, apa yang kamu tunggu? Tidakkah Anda tahu bahwa peluang harus diambil? Datang ke sini dan bertarung. Si Yi tampak sangat tenang dan tenang. Meskipun dia baru saja mengalami cedera, dia tampaknya masih memiliki sikap elegannya. Dia tampak cukup percaya diri, membuat orang lain merasa seolah-olah dia tidak pernah takut dan bahwa semuanya ada dalam rencananya. Apakah aku membutuhkanmu untuk mengajariku? Si Hao tidak menunjukkan kelemahan sama sekali. Sebaliknya, cara bicaranya sangat pantang menyerah. Selain itu, dia langsung membubarkan keagungan lawannya dan berkata, "Kamu yang terluka olehku. Adikku yang baik, kamu terlalu sombong. Jika aku memberitahumu bahwa bertarung tanpa menggunakan murid gandaku sama dengan bertarung dengan mata tertutup, apakah kamu percaya padaku?" Si Yi dengan tenang berkata. Si Hao mencibir dan berkata, "Kalau begitu buka matamu sehingga kamu bisa melihat dengan jelas bagaimana kamu akan kalah. Adik laki-laki, lepaskan semua trikmu. Mengapa Anda tidak memukul saya dengan semua yang Anda miliki? Ini satu-satunya kesempatanmu." Berbicara sampai saat ini, cahaya di mata Si Yi mulai bergeser. Mereka meledak menjadi dua api besar. Pertarungan. Si Hao hanya memiliki satu kata ini. Seluruh tubuhnya melonjak dengan energi esensi dan melesat ke langit. "Biarkan perburuan dimulai," Si Yi berkata dengan lembut. Bibirnya membawa seringai yang membuat orang lain menggigil. Si Hao sedikit bergidik, tapi dia tidak takut. Si Hao membalik tangannya dan menamparkan ke arah Si Yi. Ini adalah perwujudan dari teknik berharga Suanni. Petir bulat berubah menjadi bintang dan kilat ungu. Kekuatan di telapak tangannya adalah perwujudan dari misteri yang mendalam. "Adik laki-laki, kamu masih belum cukup baik. Kecepatanmu terlalu lambat." Suara Si Yi seringan bulu. Semua orang telah lama menjadi tercengang. Serangan Si Hao terlalu kuat, tapi sepertinya Si Yi bahkan lebih cepat. Bahkan telapak petir yang sepertinya menutupi seluruh dunia itu dihindari begitu saja. Si Hao tahu bahwa itu bukan karena dia lambat, tetapi karena Si Yi menggunakan kekuatan murid gandanya. Itu bisa menghancurkan setiap gerakan, bahkan membuat kecepatan seperti kilat menjadi lambat seperti siput. Si Hao tertawa dingin dan berkata, "Hentikan pembicaraan sinis ini. Bukankah hanya karena mata itulah Anda bisa memperlambat apa yang Anda lihat? Menurut pendapat saya, itu penyakit, jadi biarkan saya menyembuhkannya untuk Anda." Dengan kalimat ini diucapkan, kerumunan menjadi benar-benar ketakutan. Dia benar-benar berani mengatakan apapun. Adik laki-laki itu benar-benar berani, dan kata-katanya sangat berbeda. Penyihir itu tertawa. Dia telah berpikir selama ini. Senyumnya begitu indah hingga bisa meruntuhkan tembok, dan matanya seperti bulan sabit penuh. Kulitnya yang seputih salju berkelap-kelip dengan kilau berkilau,
dan bibir merahnya sangat memikat. Wajah Si Yi tetap tidak berubah. Sambil menghadap ke depan, dia berkata, "Sepertinya kamu masih memiliki temperamen anak kecil dengan mulut yang buruk. Sebagai seniormu, aku harus memberimu pelajaran." Dia mengambil inisiatif untuk bergegas. Dia berubah menjadi Bian yang sangat ganas yang benar-benar kejam. Sepasang murid emas khususnya tampaknya memahami hukum alam kehidupan itu sendiri. Si Hao dengan acuh tak acuh menyambut serangannya. Kali ini, kedua individu bertukar beberapa gerakan dengan cepat dengan cara yang sangat sengit. Seluruh Sky Battlefield mulai bergemuruh dan bergetar karena kekacauan. Simbol menakutkan yang tak terhitung jumlahnya melayang. Si Hao menghadapi ketidaknyamanan yang luar biasa, karena dengan mengaktifkan pupil ganda Si Yi, dia bisa melihat perubahannya. Gerakannya melambat dan mudah dihentikan. Tanpa menyebutkan kemampuan murid ganda lainnya, hanya kekuatan aneh ini saja sudah cukup untuk mengejutkan dunia dan membuat orang lain tak berdaya. Selama pertempuran ini, di setiap titik penting, Si Yi akan selalu bisa menetralisir pukulan mematikan Si Hao. Selain itu, dia bisa memberikan pukulan berat pada dirinya sendiri pada saat yang sama, meninggalkan Si Hao dalam situasi yang mengerikan. Pada akhirnya, Si Hao menderita telapak tangan di dadanya. Dia terlempar ke belakang, dan tubuhnya menabrak pagar emas ringan. Baru kemudian penerbangannya berhenti. Dia batuk seteguk darah. Si Yi memiliki senyum acuh tak acuh di wajahnya. Dengan setiap langkah, cahaya di matanya bersinar lebih terang. Segala sesuatu di dunia ini, dari rumput hingga pepohonan, kecepatannya sangat melambat di matanya. Adikku yang baik, coba lagi. Kali ini, tubuhnya menjadi emas, melepaskan kemegahan yang berharga. Penampilannya suci dan bermartabat, seolah-olah dia adalah penguasa Peng surgawi ketika dia menukik. Si Yi menggunakan teknik berharga Great Golden Peng, membuat dirinya semakin menakutkan. Kecepatannya meningkat hingga batasnya. Telapak tangan dan jari-jarinya menjadi emas, dan mereka turun dengan ganas. Ini jelas merupakan serangan untuk memenggal kepala Si Hao. Cahaya di mata Si Hao berkedip. Dia sudah memikirkan tentang bagaimana dia akan menghadapi cara murid ganda untuk mengurangi kecepatannya menjadi seperti siput, dan itu bahkan memungkinkan kecepatannya meningkat lebih jauh. Ketika dia melihat bahwa lawan menggunakan teknik Peng yang hebat, tubuh Si Hao menyala, menampilkan kecepatan Kun Peng. Dia berubah menjadi pelangi surgawi dan melepaskan pukulan pamungkasnya. Kedua individu sama-sama meningkatkan kecepatan mereka. Si Yi merasa ada yang tidak beres. Matanya tampak seperti terbakar, dan simbol emas mulai berkembang di dalamnya. Semua jenis simbol muncul saat mereka fokus pada sosok Si Hao. Si Yi bergerak. Lengannya seperti sayap Peng saat menyapu, mendistorsi ruang di sekitarnya. Si Hao menggeser tubuhnya untuk menghindari pukulan pemenggalan ini. Suara pakaian robek terdengar. Potongan pakaian berharga Si Yi terbang kemana-mana, memperlihatkan lengannya. Dia tidak percaya apa yang dia lihat. Kecepatan seperti siput tiba-tiba berubah, dan lawannya bahkan melakukan kontak dengan tubuhnya. Dalam sepersekian detik ketika tangan kanan Si Hao merobek pakaian berharga lawannya, lengannya bergerak dan dia menyerang lagi. Dengan suara pu, itu menghantam lengan Si Yi, menyebabkan darah menyembur tinggi ke udara. Si Yi telah sangat terluka. Meskipun dia baru saja dipotong, sekarang ada luka mengerikan di lengannya. Itu sampai ke tulangnya, dan darah mengalir keluar. Si Hao tidak menggunakan semua teknik berharga Kun Peng, dan hanya menggunakannya untuk meningkatkan kecepatannya. Dia segera melepaskan serangan lain. Simbol muncul di telapak tangannya, memancar dengan cahaya yang berharga. Kali ini, Si Yi mengacungkan tinjunya untuk menghadapi serangan ini. Keduanya dilempar ke arah yang berlawanan. Si Yi tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama dan hanya menatap Si Hao. Sebuah cahaya putih murni mengalir keluar dari mata kirinya menuju lengannya. Lukanya dirawat dan darahnya berhenti. Segera setelah itu, lukanya tertutup, dan bahkan tidak ada bekas luka yang tersisa. Apakah ini gerakan penarikan atau teknik Peng bersayap emas yang sempurna? Tunggu, Anda pernah ke Laut Utara. Ini seharusnya teknik Kun Peng.
Harus disebutkan bahwa Si Yi sangat pintar, jadi dia bisa langsung menebak teknik apa itu. Mata Si Hao menyipit. Orang ini terlalu tajam. Jelas bahwa dia telah bertarung dengan beberapa tokoh hebat. Dia bisa membuat prediksi segera setelah melihat gerakannya. Segera setelah itu, dia menjadi tenang kembali, karena dia tahu bahwa dia akan dapat melakukan hal yang sama jika dia memiliki dua murid. Adik laki-laki, apakah teknikmu rusak atau teknik berharga yang sempurna? Si Yi bertanya dengan serius. Apakah kamu tertarik? Apa yang ingin Anda gunakan sebagai gantinya? Si Hao mengejek. Bertukar. Anda adalah saudara laki-laki saya, jadi kita bisa mempelajarinya bersama ketika kita kembali. Si Yi berbicara dengan acuh tak acuh. Ada implikasi yang jelas di balik kata-kata ini. Dia ingin menangkap Si Hao dan membawanya kembali. Aku hanya takut kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Si Hao dengan dingin menjawab. Segera setelah itu, keduanya bergerak lagi. Kecepatan mereka dinaikkan hingga batasnya, terjalin seolah-olah mereka adalah dua garis kilat. Tidak buruk, adik kecil, kecepatanmu benar-benar luar biasa. Anda telah melampaui kategori siput di mata saya, kata Si Yi. Kurang sampah. Apapun yang Anda miliki, bawa saja, kata Si Hao. Dia sepenuhnya menyadari bahwa ada rahasia tak berujung untuk murid ganda. Ada terlalu banyak kegunaan. Memperlambat kecepatan orang lain hanyalah salah satu kemampuannya. Jangan terburu-buru, kata Si Yi dengan tenang. Detik berikutnya, kedua individu itu berlari ke arah satu sama lain lagi. Pertempuran mereka sangat intens, membuat pikiran orang banyak menjadi kacau. Langit dan bumi dalam kekacauan. Si Yi berbicara dengan suara lembut. Matanya mengalir dengan kabut-kabur, dan seluruh sky battlefield menjadi berbeda. Itu dipenuhi dengan kabut putih. Serangan Si Yi semuanya ditujukan untuk membunuh karena dia terus-menerus menggunakan teknik yang berbeda. Dia tiba-tiba berubah menjadi Bian yang sangat ganas yang menginjak-injak kekacauan utama dan menghancurkan segalanya dalam perjalanannya. Tinju Si Hao menghantam dengan mematikan, dengan cara yang sama mengubah medan di sekitarnya untuk mencegah dirinya terbunuh. Benar saja, Bian berubah menjadi cahaya warna-warni dan tersebar ke dalam kekacauan utama. Kabut kekacauan utama ini menurunkan kecepatanku, kata Si Hao pada dirinya sendiri. Dia sedang mempertimbangkan apakah akan berhenti menahan diri atau tidak dan langsung menggunakan teknik Kunpeng. Pada akhirnya, dia menahan diri karena dia tahu bahwa dia masih tidak bisa mengakhiri semuanya dengan satu serangan. Sisi lain mungkin masih memiliki kartu truf yang dirahasiakan yang dapat digunakan untuk menekannya kapan saja. Pada saat ini, matahari keemasan di langit telah turun. Si Hao tidak berani bertindak sembarangan dan menghadapinya secara langsung. Si Hao mengacungkan tinjunya. Kekuatan tubuhnya dinaikkan ke tingkat tertinggi, dan setelah bergabung bersama dengan simbol-simbol polos dan tanpa hiasan dari catatan primordial sejati, kekuatannya menjadi kuat dan mendominasi. Serangan ini sangat mengejutkan bahkan semua makhluk gaib di dunia ini menangis. Para pahlawan kuno yang telah mati di medan perang ini bangkit kembali dan berteriak. Dalam cahaya yang menyilaukan, matahari keemasan hancur. Serangan ini, yang dibuat dari simbol dan dao alami, dipisahkan menjadi 10 hingga 100 fragmen. Si Hao tiba-tiba terkejut. Setelah hancur berkeping-keping, matahari keemasan tidak terhapus. Itu digabungkan kembali, dan pecahan emas itu berubah menjadi simbol yang paling murni. Apakah ini kekuatan yang bisa memurnikan kekuatan musuh menjadi senjata untuk dirimu sendiri? Dia benar-benar tuan yang tak tertandingi. Metodenya mengejutkan. Berapa banyak orang di era ini yang bisa melakukan hal seperti itu di usianya? Beberapa ahli tertinggi mengungkapkan ekspresi terkejut. Orang ini cukup menakutkan. Nenek Si Hua bergumam pelan sebelum melihat peri Yue Chan. Si Hao melakukan yang terbaik untuk membebaskan diri. Dia terus-menerus menghasilkan segel untuk meledakkannya. Adegan ini agak misterius. Pakaian surgawi dari simbol-simbol yang terpisah telah mengelilingi Si Hao untuk menyegelnya di dalam. Seluruh tubuh Si Hao meletus dengan cahaya yang berapi-api, terdiri dari api daunnya sendiri, serta api Vermilion Bird.
Itu berkobar dengan ganas, menenggelamkan pakaian surgawi dalam panasnya. Sebuah nyanyian misterius terdengar. Lonceng besar melepaskan puluhan ribu benang sutra. Simbol kuno di permukaan lonceng berkedip, dan segera setelah itu, mereka terbang menuju Si Hao. Di langit, gelombang tulisan suci berdesir keluar dengan cara yang tampaknya tak berujung. Mereka terus-menerus menyebar dari bel dan membentuk simbol emas. Si Hao terperangkap dan dibatasi di dalam. Akhirnya, suara tulisan suci menjadi lebih keras daripada suara guntur. Simbol berkobar, dan cahaya keemasan menenggelamkan langit dan bumi. Seluruh tubuhnya terkubur di bawahnya. Ini adalah senjata pemurnian dewa yang digunakan Dao untuk menciptakan pelayan jiwa. Salah satu ahli tertinggi berteriak keheranan. Orang-orang semua terkejut. Si Yi mampu memahami begitu banyak saat masih sangat muda. Dia mencoba mengubah Si Hao menjadi pelayan jiwa, sesuatu yang seharusnya tidak dia selidiki di usianya. Si Hao mengeluarkan dengusan dingin. Auranya berkobar, dan cahaya surgawi di dalam tubuhnya membentuk tungku kecil yang berkilauan. Seluruh keberadaannya menjadi seperti itu juga, seolah-olah dia telah mengubah dirinya menjadi tungku surgawi yang abadi. Pada saat itu, serangan itu tidak dapat melukainya sedikitpun. Sebaliknya, tungku daging ini menyala dan mulai menyerap energi di sekitarnya. Dia melelehkan simbol-simbol itu menjadi api Dao untuk memperbaiki tubuhnya sendiri. Ini sangat aneh. Apakah yang lebih mudah repot-repot akan menentang surga? Dia menggunakan simbol untuk membuat dirinya menjadi tungku. Tidak banyak individu di antara tingkat raja bangsawan yang bahkan bisa melakukan hal seperti itu. Kerumunan tersentak kaget. Pertarungan antara dua saudara batu ini benar-benar luar biasa. Akhirnya, Si Hao bergegas menuju surga. Tubuhnya berubah menjadi pisau, pedang abadi yang mengejutkan dunia, dan menebas ke arah awan dengan ketajaman yang tak tertandingi. Dengan suara kiang, pakaian dewa yang berbentuk simbol itu terpotong. Pedangnya tidak berhenti di situ, langsung mengenai bel besar dan menyebabkannya bergetar terus-menerus. Di bawah tatapan terkejut semua orang, tubuh Si Hao membentuk pedang dan dengan ganas menebas bel besar. Beberapa lusin serangan kemudian, pancaran di antara keduanya memudar. Lonceng besar bergoyang. Tubuh asli Si Hao muncul, dan tinjunya menghantam bel besar. Apa? Lonceng besar hilang. Senjata Dao Yier hancur. Wajah orang-orang Danau Roh Iblis jelek. Mereka semua sangat marah. Semua orang menahan napas. Apakah pertempuran akan segera berakhir? Semua orang mengepalkan tangan mereka erat-erat saat mereka dengan gugup menyaksikan pertempuran. Tinju terakhir Si Hao jatuh ke jam besar, meledakkannya. Itu berubah menjadi hampir 100 fragmen yang terbang ke segala arah. Sementara itu, sosok di dalam terbang keluar dan mengeluarkan banyak darah. Ada orang yang berteriak. Si Yi mengalami pukulan besar. Dia akan kalah. Kerumunan itu gempar. Kebisingan segera meletus, karena banyak yang merasa bahwa pertempuran besar akan segera berakhir. Tempat ini kacau dengan teriakan dan kebisingan yang tak ada habisnya. Tiba-tiba, seberkas cahaya keemasan terbang keluar membunuh Si Hao. Itu terlalu cepat, melebihi harapan semua orang. Lonceng telah pecah, dan sesosok dengan darah beterbangan dari mulutnya terbang keluar. Namun, pada saat itu ketika semua orang berpikir bahwa Si Yi menderita luka parah dan pertempuran akan segera berakhir, peristiwa yang mengejutkan terjadi. Ini adalah gagak emas, yang muncul dari dalam bel. Setelah diperiksa lebih dekat, sosok yang diledakkan keluar menghilang. Itu hanya tiruan, sosok yang disebut meludah darah itu bukanlah tubuh asli. Senjata Dao menjadi teknik surgawi. Semua orang terkejut. Teknik semacam ini adalah sesuatu yang bahkan sulit untuk dipahami oleh tokoh tingkat raja yang mulia, namun itu dihasilkan oleh seorang pria muda. Semua teknik dan metode ini disembunyikan demi serangan terakhir yang menentukan ini. Lonceng Dao hanyalah media untuk burung emas. Itu membawa teknik yang berharga, yang akan terungkap pada saat yang paling penting. Si Hao telah menghabiskan banyak energi untuk menghancurkan matahari keemasan, hanya untuk berubah menjadi lonceng besar. Dia kemudian menghancurkan lonceng Dao ini,
tetapi akhirnya menemukan teknik berharga gagak emas sejati yang terkandung di dalamnya. Semuanya terjadi terlalu cepat. Ketika dia menghabiskan sebagian besar energinya untuk menghancurkan senjata Dao musuhnya, dia tidak pernah menyangka bahwa ini baru permulaan, mengakibatkan dia menderita serangan hebat ini. Pikiran Si Hao sangat terguncang. Bahkan seseorang sekuat dia tidak siap. Pada saat gagak emas menerkam, dia nyaris menghindari pukulan fatal yang ditujukan untuk menghancurkan tengkoraknya. Namun, bahunya tidak begitu beruntung. Sejumlah besar darah menyembur keluar, dan tulang bahunya hampir tercakar. Darah terus mengalir keluar, dan beberapa lubang berdarah sedalam tulang yang mengerikan bisa terlihat. Angin kencang menyapu saat gagak emas menggerakkan sayapnya. Itu menukik dan menyerang dengan cara yang tidak bisa dihindari. Itu terlalu cepat, dengan gerakan membunuh yang terhubung satu demi satu. Si Hao dipukul di dada, menyebabkan dia batuk darah dalam jumlah besar. Tubuhnya terbang secara horizontal. Dia memelototi lawannya dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan simbol, memulai serangan baliknya. Gagak emas berubah bentuk, memperlihatkan tubuh asli Si Yi. Kedua kakinya terinjak-injak ke bawah. Dengan suara peng, salah satu dari mereka menabrak dada lawannya, mengirim sosoknya yang sudah terbang untuk melakukan perjalanan lebih cepat. Tubuh Si Hao menabrak pagar di sekitarnya. Dalam suara kaca, tabrakan Si Hao menghancurkan sebagian besar pagar emas samar. Sky Battlefield rusak menjadi keadaan yang mengerikan. Si Yi menyerang dengan ganas untuk memberikan pukulan telak pada Si Hao. Tatapan Si Hao dingin. Ketika dia melihat Si Yi mendekat, dia tanpa suara bersiap untuk melepaskan 10 lorong surgawinya. Dia akan mengunci sementara lawannya di tempatnya dan mengakhiri semuanya dengan satu serangan. Dia percaya bahwa pada saat genting ini, penjaga Si Yi pasti akan diturunkan saat dia mendekat. Namun, Si Yi tidak mengikuti sepenuhnya. Ketika masih ada sedikit jarak di antara mereka, dia tiba-tiba mundur dan meninggalkan serangan ini. Adik kecil, aku akan memberimu kesempatan lagi. Datang, kata Si Yi. Baru saja, detak jantungnya tiba-tiba meningkat, dan pupil gandanya menjadi sangat sakit, menunjukkan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Akibatnya, dia menghentikan dirinya sendiri. Si Hao tanpa suara menyebarkan kekuatan yang telah dia persiapkan dan tidak menunjukkan kekuatan penuhnya. Dia menopang dirinya dengan pagar dan dengan ekspresi dingin, dia berkata, berhenti berbicara omong kosong. Dia sekarang benar-benar marah. Saat ini, dadanya berada di bawah rasa sakit yang tak tertandingi dari cedera seriusnya. Dia mengakui bahwa, seniornya ini benar-benar tangguh dan luar biasa, membuatnya sangat menderita. Si Yi juga kaget. Bahkan makhluk berdarah murni akan segera meledak di bawah serangannya, terutama tendangan terakhir itu, yang cukup untuk menghancurkan bahkan tubuh Vajra yang tidak bisa dihancurkan, namun itu tidak cukup untuk menghabisi adik juniornya ini. Generasi yang lebih muda benar-benar melampaui yang lebih tua. Di atas kereta, Kaisar Batu menghela nafas dan berkata, terlepas dari bagaimana pertempuran ini berakhir, nama kedua saudara batu itu akan mengguncang wilayah gurun dan memasuki buku-buku sejarah.